Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral hadirin, mari kita lanjutkan pada hadis yang ke-121. Hadis dari Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, tentang berbuat baik kepada hewan itu akan menjadi sebab ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi, ini Rasulullah bercerita tentang hikayah ya. Baina rajulun yamshi, pada suatu ketika ada seseorang itu yang berjalan ya, di suatu jalan, ishtadda alaihi al-'atsh, ia merasa kehausan. Ada seseorang lalu dia itu berjalan lalu kehausan. Fawajada bi'ran, maka orang tersebut lalu menemukan sungai. Fanazala fiha wa syariba, lalu orang tersebut turun dari ke sungai tersebut lalu fasyariba ya, lalu dia itu turun dan minum airnya. Thumma kharaja, lalu kemudian dia naik ya, dia keluar dari al-bi'r, dia keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhath, ya, tiba-tiba ada al-kalb, ada seekor anjing, kalbun yalhath ya'kulu thara, ya, dia sedang ya mengendus, ya'kulu thara, yang dia makan ya, makan dengan makanan yang ada di bi'r tadi, di sampingnya bi'r, yaitu ath-thara. Thara itu adalah tanah yang apa namanya, yang basah ya. Minal atsh, karena saking apa, al-atsh, sangat laparnya, saking hausnya. Jadi tiba-tiba dia keluar, lalu ketika keluar itu ada anjing, yang mana anjing itu sangat haus sehingga dia itu makan dari tanah yang basah sedikit seperti itu. Faqala ar-rajul, lalu seorang sahabat itu faqala ar-rajul, lalu seorang ar-rajul tadi, yaitu seorang yang masuk di sumur lalu dia keluar mendapati seekor anjing tadi, mengatakan, laqad balagha hadzal qalb minal atsh, anjing ini sangat haus sekali, mithlul ladzi balagha bi, seperti halnya saya waktu kehausan tadi. Fanazala al-bi'ra, lalu orang tadi masuk ke sumur lagi. Famala'a khuffahu, lalu memenuhi khuffahu, sepatunya, dia membawa sepatu, turun dengan membawa sepatu. Kalau yang tadi kan awalnya langsung minum karena dia tidak perlu untuk membawanya. Yang kedua ini turun lalu membawa sepatu tadi untuk dipenuhi dengan alma, dengan ma'an, dengan air. Thumma amsakahu bifihi, lalu dia ya memegangnya dengan mulutnya, ya kira-kira digigitnya. Apa tadi, al-khuffah tadi, sepatu tadi yang sudah ada isinya air, hatta raqiya, lalu sehingga dia itu naik. Fasaqa al-kalba, setelah dia naik dan sampai kepada anjing tadi, maka dia memberikan saqa, memberikan minum pada anjing tadi. Fasyakarallahu, maka Allah seketika itu lalu memberikan ucapan terima kasih ya, syukur lahu kepada ya, kepada syakarallahu lahu, kepada ar-rajul, kepada seseorang tadi. Faghfara, maka Allah memberikan ampunan lahu kepada orang yang ar-rajul tadi. Masyiral hadirin rahimakumullah, lalu setelah Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang perihal orang yang ya, memberikan minum kepada anjing tadi, para sahabat lalu
bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna lana fil bahaim ajrun?" Apakah ya dengan memberikan minuman kepada hewan, memberikan minuman, makanan itu bisa mendatangkan pahala? Qala fi kulli kabidin radbatin ajr. Ya. Fi kulli kabidin, setiap kita yang memberikan sesuatu kepada al-kabid radbatin, yaitu hewan yang memiliki hati yang hidup, artinya sesuatu yang kita berikan kepada sesuatu yang hidup yang memiliki hati, atau limpa, yang mana limpa itu membutuhkan air, ajrun, mendapatkan pahala. Jadi apapun yang kita lakukan yang mana di situ dibutuhkan, padahal ini adalah anjing tadi, maka akan mendapatkan pahala. Masyiral hadirin rahimakumullah, di akhir hadis tadi mengatakan fasyakarallahu lahu, maka Allah mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan minum tadi, lalu Allah wa ghafara lahu fa ghafara lahu, maka Allah memberikan ampunan, fa adkhalahul jannah, ya. Ada di tagline mengatakan fa adkhalahu, maka Allah akan memasukkannya dia al jannata, ke surga, seperti itu. Masyiral hadirin, di hadis yang lain, hadisnya sama ya, tapi di sini adalah ceritanya seorang al-baghi, yaitu wanita pezina ya, dari Bani Israel ya, dan di atas tadi juga Bani Israel ya. Kira-kira konsepnya sama, rawahu diriwayatkan ya, dari wanita pezina tersebut melihat seekor anjing, lalu anjing itu hampir mati karena kehausan. Ia mengambil air dari sumur dengan sepatunya, ya kira-kira sama, lalu memberikan minum air anjing tersebut dengan air. Karena keikhlasannya itu, di dalam hadis itu dikatakan fa ghufira laha, maka Allah mengampuninya, bihi, dengan amalan, yaitu memberikan makhluk minum tadi. Masyiral hadirin rahimakumullah, maka kandungan yang bisa kita ambil dari hadis yang tersebut di atas adalah, yang pertama adalah banyaknya jalan menuju ke surga ya. Ini merupakan hadis tentang amalan yang mana amalan itu sangat ringan tetapi sangat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita memberikan sedikit saja ya untuk hewan, itu merupakan amalan yang Allah sangat memperhitungkan hal tersebut. Walaupun ya yang hewan anjing itu kan hewan yang haram untuk kita makan, tetapi walaupun begitu Allah memberikan pahala yang besar ketika kita mau memberikan minum. Nah, lalu yang kedua adalah Islam mengajarkan kasih sayang kepada hewan. Ya, dikatakan fi kulli kabidin radbatun ajr. Maka ketika kita memberikan makan, minum kepada hewan yang memiliki limpa, yang memiliki hati, ya dia butuh hidup, intinya seperti itu, maka itu merupakan sebuah amalan yang mendatangkan pahala yang luar biasa. Yang ketiga adalah luasnya rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwasanya tadi pezina tadi itu memiliki banyak sekali ya kesalahan. Orang pezina tentunya banyak mempunyai kesalahan yang luar biasa, tetapi Allah mengampuninya. Karena itu Allah memiliki wasiat rahmatullah, yaitu rahmatnya Allah itu sangat luas, sangat banyak, sehingga dia diampuni oleh Allah. Yang keempat adalah amal kecil bisa menjadi besar karena ikhlas. Ya. Orang yang mengambil air tadi itu tidak ada orang yang mengetahuinya, bahkan dia sendiri. Begitu juga pezina, karena dia di sumur sendiri, maka tidak ada orang yang mengetahuinya. Nah, karena keikhlasan tersebut, tidak ada embel-embel karena mungkin dia riak agar dilihat oleh orang lain, ya tidak seperti itu ya. Karena ikhlas itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut.
Dikatakan di dalam sebuah ulama mengatakan rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Banyak sekali amal, ya, amal-amal ibadah itu yang kecil tetapi dia itu bisa menjadi besar karena niatnya. Makan itu adalah amalan kecil, tetapi makan itu bisa menjadi besar nih pahalanya ketika diniatkan untuk ibadah. Awalnya itu adalah kebutuhan jasmani kita, tetapi ketika diniatkan untuk menjadi ibadah, maka dia akan menjadi besar amalan tersebut. Ya, jadi amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya. Begitu juga sebaliknya, rubba amalin kabir tusaghiruhun niyah. Banyak amalan yang besar pada dasarnya, amalannya akhirat misalnya, ya, amalan kita bersedekah besar, tetapi itu bisa tusaghiruhu an-niyah, bisa menjadi kecil karena niat tersebut. Niatnya salah. Dia ibadah karena kepengen riya, dilihat oleh orang lain. Maka amalan yang besar tersebut tidak menjadi apa-apa, tidak diperhitungkan oleh Allah, ya karena niatnya salah. Yang kelima adalah bahwa Allah itu mengetahui amalan yang tidak dilihat oleh manusia, dan Allah akan memperhitungkan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lalu yang terakhir adalah yang paling inti daripada hadis ini menurut saya adalah berbuat baik kepada hewan, ya, kepada apapun yang hidup itu merupakan pahala yang luar biasa. Apalagi kita berbuat baik dengan manusia yang diperintahkan untuk kita berbuat baik dengan sesama kita. Masyiral hadirin rahimakumullah, maka dengan belajar dari hadis ini kita diberikan bagaimana agar kita berbuat baik kepada hewan, dan lebih-lebih intinya itu adalah berbuat baik kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.